Nah, setelah langkah Raja F8, si turis Prancis ini melakukan langkah yang sangat mengagetkan saya karena dia memainkan langkah Oke, jadi hari Jumat tanggal 18 Februari 2023 saya bermain catur melawan turis dari Prancis dan dia memegang buku putih. Saya bermain catur buta ya teman-teman, jadi ini tanpa melihat papan catur. Saya hanya menyebutkan notasi caturnya aja, dibantu oleh pecatur lokal yang menggerakkan buahnya. Ini namanya Gung Wisnu. Dan ya, putih juga bermain dengan sangat baik, bermain dengan pembukaan gaya Katalan dan memang itu favoritnya dia. Setelah pertandingan ini kami berbincang dan ya kalian bisa lihat putih bermain dengan D4, kemudian hitam kuda F6, C4, E6, kemudian gajah G2 dan C5. Kuda F3, kemudian aku memilih untuk jalan D5. Ya karena bermain catur blindfold harus ini juga ya guys ya, menyerang juga, karena kalau nggak menyerang nanti pertandingannya makin sulit dan ya melawan elo rating yang saya kira di bawah saya harus menampilkan permainan yang menyerang, nggak bisa biasa-biasa aja. Ya dia memukul pion D5, saya memukul dengan kuda, ada pin dan dia bagus banget gajah D2 menjaga. Kemudian saya memilih memainkan langkah kuda C6 menekan pion D4. Kemudian dia memilih pertukaran kuda memukul kuda D5, kemudian saya memukul balik dengan menteri. Di sini kita bisa lihat bahwa ancamannya pada pion di petak D4 dan ancaman diagonal ke petak G2. Dan masih ada ancaman gajah di petak B4. Kemudian ya turis Prancis ini memilih untuk memakan pion C5. Ya dia juga sangat teliti ya teman-teman ya. Kemudian saya gajah memukul pion C5. Ya di sini masalah dari permainan blindfold kadang-kadang karena mainnya di pinggir, karena chess bar ini berada di dekat jalan ya, jadi kadang-kadang nggak kedengeran suaranya. Gung Wisnu bilang juga seperti itu. Akhirnya setelah gajah memukul pion C5 dia melakukan rokade pendek. Nah, menariknya di sini juga banyak turis yang melihat kayak penasaran gitu, nih orang kenapa ditutupin main caturnya nggak ada belakang juga. Nah, kemudian dia rokade pendek, saya gajah C5 dan kemudian memindahkan menteri ke petak K5. Kenapa? Karena ancamannya bahaya banget dari diagonal gajahnya. Kemudian benteng C1, ya, gajah tarik ke petak B6 supaya gajahnya nggak keancam. Dan kemudian dia memainkan langkah gajah C3. Nah, si turis ini juga pinter banget loh menempatkan posisi perwiranya, mengoptimalkan perwiranya. Kemudian saya memainkan langkah benteng D8, ancam menteri. Kemudian dia ya pindah ke petak C2 dan kemudian saya menjalankan langkah E5. Kenapa saya jalanin langkah E5? Karena saya bingung gimana cara ngembangin gajahnya dan menurut saya langkah E5 inilah yang terbaik. Nah, langsung ditekan dengan menteri ke petak E4. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa dia ingin mengambil pion di petak E5 karena sudah ada ancaman dari kuda dan gajah di petak C3. Saya main gajah F5. Ya, kemudian dia yang nggak ada jalan lagi ya. Dia mencoba untuk menukar menteri dan di sini saya sadar dan saya bilang bahwa wow, trade the queen. Ya, ini pilihan yang bagus ya dari dia, menteri ke petak H4. Kemudian saya menukar, kuda memukul balik dan saya memainkan langkah gajah ke petak G4. Karena kalau gajah G6 dimakan, pion E5-nya akan jatuh ya, sudah tercipta ancaman dari gajah G2 kepada kuda C6. Gajah G4 mengancam pion di petak E2. Ya, kemudian dia memainkan langkah E3. Saya sempat membuka penutup mata karena ada telepon dari keluarga dan kemudian saya matiin dulu. Akhirnya saya memakai lagi. Nah, ini ya walaupun kalian bisa lihat ya tanpa penutup mata juga di sini dilihatin sama orang-orang juga, guys. Jadi saya kembali memakai. Ya, kemudian dia jalan E3 dan saya jalan F6. Kemudian dia jalan H3 mengancam gajah, saya mainkan gajah E2.
Kemudian dia jalan benteng E1, benteng F ke petak E1. Saya sempat tanya benteng yang mana karena ada dua kemungkinan. Jadi kalau buat pemain blindfold harus nanya nih. Kalau ada dua kemungkinan dia pilih pakai benteng yang mana, di C1 atau F1. Dia pilih benteng F petak E1, saya tarik gajah ke petak D3. Nah, kemudian dia jalan kuda ke petak F3. Dan saya jalan gajah E4. Ya, di sini fungsi dari gajah E4 kenapa sih? Karena untuk menekan gajah di petak G2 guys. Jadi gajahnya supaya hilang. Nah, dia jalan benteng E ke petak D1. Menukar benteng. Ini udah beberapa langkah, udah puluhan langkah ya, tapi masih solid banget nih turis ini. Kemudian saya memainkan langkah raja ke petak F8. Tujuannya karena ini permainan yang menuju endgame. Nah, setelah langkah raja F8, si turis Prancis ini melakukan langkah yang sangat mengagetkan saya karena dia memainkan langkah yang kalau kita lihat sekilas kayak brilian ya, yaitu jalan kuda G5. Boom. Tapi kalau kalian nggak teliti, kalau gajah makan gajah, maka ada ancaman kuda E6 skak benteng. Di sini saya sempat mikir, tapi gimana kalau misalkan bentengnya ditukar dulu karena menghilangkan ancaman dari kuda ke petak E6. Nah, saya sempat tanya juga, are you sure? Kamu yakin? Dia ketawa dan akhirnya benteng memukul benteng, baru akhirnya gajah memukul gajah G2. Nah, ini juga masih menarik karena dia pinter banget kuda memukul pion H7 dulu. Nah, akhirnya benteng memukul benteng, baru akhirnya gajah memukul gajah G2. Nah, ini juga masih menarik karena dia pinter banget kuda memukul pion H7 dulu. Nah, ini di sebelah saya owner ya yang memakai baju hitam, owner dari Nike Chess Bar. Dia memukul pion F6, pukul balik, dan raja G2. Ya, saya unggul perwira, tapi dia melakukan pertukaran kuda dengan dua pion. Masih seru karena ini menuju endgame dan akhirnya saya sederhanakan aja. Now it's time to thread the rook ya, balik. Benteng 8, dia jalan benteng makan benteng, kemudian gajah memukul benteng. Ya, raja ke petak F3 dipilih putih, kemudian saya raja F7. Ya, ini waktunya endgame. Raja harus naik. Dan kemudian dia jalan H4. Ya, di sini saya jalan F5. Kemudian raja F3, saya jalan gajah ke petak F6. Kemudian dia jalan E4. Nah, saya nggak mau makan dulu karena nanti rajanya kuat banget. Saya memilih jalan ya kuda ke petak E7. Manuver ya. Saya pengen kuda C8 kemudian kuda D6. Nah, dia jalan raja E3. Kemudian saya jalan gajah ke petak E7 menunggu tempo. Dan kemudian dia udah nggak sabar, dia memukul pion F5. Kemudian kuda F5, skak, raja E4, saya jalan kuda D6. Kemudian dia jalan raja F3. Kemudian saya jalan di sini sempat sulit juga ya karena endgame. Gimana nih cara menangnya? Saya sempat menghabiskan waktu sebentar untuk memikirkan gimana supaya bisa menang endgame karena dia punya dua pion promosi G3 dan H4. Saya jalan E4 di sini. Kemudian raja E4. Kemudian saya melakukan pertukaran gajah saja. Menurut saya ini akan menang dan saya coba ganggu lewat pion promosi ya, yaitu saya jalan kuda ke petak B5 di langkah berikutnya. Ya, kemudian dia jalan C4 dan kemudian saya jalan kuda ke petak C3. Dia jalan raja G5. Nah, ini langkah blunder ya dari putih, raja ke petak G5 karena mungkin dia merasa bahwa pion di petak H4 ini akan promosi, tapi dia lupa bahwa kalau kita kalkulasi secara mendalam dan saya menemukan langkah terbaiknya kuda D1. Pion saya udah lebih cepat. Dan di sini dia tetap memaksakan raja G6 dan kemudian saya jalan kuda petak F2, dia jalan H5. Saya jalan kuda G4 untuk menghentikan pion ke petak H6. Dia jalan raja G5, jadi balik lagi dan saat itulah saya mendorong pion E3.
kemudian Hanam dimainkan, dan kemudian promosi. Ya, dan akhirnya menyerah, seperti itulah. Well, ini merupakan lawan yang kuat karena saya harus menang lewat partai NJ. Gimana menurut kalian, guys? Dan setelah ini saya langsung di challenge lagi sama turis dari, saya lupa dari negara mana, dan ownernya langsung bilang, apakah kamu mau main langsung? Nah, saya langsung oke lah. Jadi bakal menang lagi nggak nih?